Halo semuanya, nama saya adalah Florence Jawali Gabriela Rayantama. Saat ini saya adalah seorang mahasiswa farmasi semester 5 berkuliah di Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan edukasi mengenai efek samping obat dari isoniazid. Pertama-tama kita mulai dengan pengertian efek samping obat atau biasa disingkat dengan ISO. Definisi ISO menurut WHO adalah tiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan terjadi pada dosis yang digunakan manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi. Kita masuk pada pembahasan tentang karakteristik obat. Isoniazid merupakan obat golongan antibiotik yang diindikasikan untuk terapi semua bentuk tuberkulosis aktif disebabkan kuman yang peka dan untuk profilaksis yang berisiko tinggi mendapatkan infeksi. Obat ini dapat digunakan secara tunggal atau dikombinasikan bersama-sama dengan anti-tuberkulosis lain. Sediaan dasarnya adalah tablet dengan nama generik isoniazida 100 mg dan 300 mg per tablet. Isoniazid ini tersedia dalam bentuk sediaan oral dan injeksi. Sediaan oral terdiri dari tablet 100 mg dan 300 mg, serta sediaan sirup 100 mg per 5 ml dengan vitamin B6 5 mg. Sedangkan untuk isoniazid sediaan injeksi tersedia dalam bentuk vial dengan kekuatan 100 mg per mililiter dalam vial 10 ml dengan cara pemberian per intramuskular. Isoniazid yang bersifat bakterisid ini dapat membunuh 90% populasi kuman dalam beberapa hari pertama pengobatan. Isoniazid juga efektif terhadap kuman dalam keadaan metabolik aktif, yaitu kuman yang sedang berkembang. Mekanisme aksi isoniazid yang paling utama adalah dengan menghambat sintesis asam mikolik sehingga memberikan efek bakterisidal terhadap Mycobacterium sp. Efek samping penggunaan isoniazid yang umum terjadi adalah sakit perut ringan dan beberapa efek samping berat yang jarang terjadi seperti hepatitis berat. Selain itu, isoniazid juga memiliki interaksi dengan berbagai macam obat yang dapat meningkatkan efek samping maupun menurunkan efektivitasnya. Isoniazid bekerja dengan cara menghambat sintesis asam mikolik, yaitu suatu komponen esensial dinding sel bakteri. Mekanisme inilah yang nantinya akan menimbulkan efek terapi obat yang bersifat bakterisid terhadap organisme Mycobacterium tuberculosis yang aktif bertumbuh secara intraseluler dan ekstraseluler. Untuk hepatitis, isoniazid mengalami inaktivasi di hepar melalui proses asetilasi menjadi asetil isoniazid yang kemudian dihidrolisis menjadi free acetyl hydrosin dan oleh enzim sitokrom P450 dirubah menjadi bahan metabolit yang toksik. Kemudian kita masuk kepada penyebab terjadinya ISO. Reaksi timbulnya efek samping akibat pengobatan tuberkulosis dipengaruhi oleh genotip dari pasien pada suatu ras tertentu. Ras Asia yang secara genotip tergolong rapid acetilator cenderung lebih rentan menderita hepatotoksik akibat paparan isoniazid. Contohnya di India, resiko hepatotoksisnya lebih tinggi dibandingkan di negara barat. Indonesia termasuk ras Asia, mungkin saja tergolong genotip rapid acetilator. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan di Kanada pada tahun 1990 sampai 1999 dengan jumlah 340 pasien yang menjalani terapi dengan lini OAT pertama menunjukkan hasil bahwa efek samping pertama yang terjadi disebabkan berturut-turut oleh pirasinamid, isoniazid, rifampicin, dan terakhir etambutol. Kejadian efek samping berhubungan dengan jenis kelamin perempuan usia lebih dari 60 tahun, lahir di Asia, dan HIV positif. Untuk pasien yang lahir di Asia dan HIV positif, kejadian efek samping lebih sering terjadi, terutama kulit kemerahan. Lalu bagaimana dengan memonitoring atau pengawasan terhadap ISO? Sebagian besar pasien menyelesaikan pengobatan TB tanpa efek samping yang bermakna. Namun sebagian kecil mengalami efek samping. Oleh karena itu, pengawasan klinis terhadap efek samping harus dilakukan. Pemeriksaan laboratorium tidak harus dilakukan secara rutin. Petugas kesehatan dapat memantau efek samping dengan dua cara. Pertama,
menerangkan kepada pasien untuk mengenal tanda-tanda efek samping obat dan segera melaporkannya kepada dokter. Kedua, dengan menanyakan secara khusus kepada pasien tentang gejala yang dialaminya. Informasi yang dapat disarankan atau direkomendasikan jika ISO terjadi adalah sebagai berikut. Semua jenis obat antituberkulosis atau OAT menimbulkan efek samping gatal. Jika seorang pasien dalam pengobatan OAT mulai mengeluh gatal-gatal, singkirkan dulu kemungkinan penyebab lain. Berikan dulu antihistamin sambil meneruskan OAT dengan pengawasan ketat. Gatal-gatal tersebut pada sebagian pasien menghilang, namun pada sebagian pasien malah menjadi suatu kemerahan kulit. Bila keadaan seperti ini, hentikan semua OAT, tunggu sampai kemerahan tersebut menghilang. Jika gejala efek samping ini bertambah berat, pasien perlu dirujuk. Efek samping tuberkulosis dapat dibagi menjadi efek samping major dan minor. Jika timbul efek samping minor, maka pengobatan dapat diteruskan dengan dosis biasa atau kadang-kadang dosis perlu diturunkan. Dapat diberikan pengobatan simptomatik. Jika timbul efek samping berat atau major, maka pengobatan harus dihentikan. Pasien dengan efek samping major harus ditangani pada pusat pelayanan khusus. Demikian edukasi ISO isoniazid dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.